A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi ayah bunda, bapak ibu, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa kembali dipertemukan untuk kembali belajar bersama-sama. Dan pagi ini insyaallah kita akan memulai dari halaman ke-426. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Nini, Mbah Uti, Bunda Sri, ahlan, selamat bergabung. Sebelum dimulai, saya mau pastikan dulu suaranya aman, suaranya. Boleh konfirmasi aman ya, Teh Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Ai, Ani Sumiati, Bunda Vivi, aman ya. Baik, kita mulai dari halaman 426. Silahkan dibuka surah Al-Ahzab, surah ke-33 ya, surah ke-33 halaman 426. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nun berhenti di nun bertasydid, maka tahan dulu 2 harokat. Jangan langsung dilepaskan ya, jangan langsung dilepaskan. Lanjut. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Halaman 426, Teh Sumiati. Ya, silahkan dibuka halaman 426. Wa kana Allahu ghafurar rahima. La illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim marad. Kalau berhenti di marad, maka di sini tidak ada pantulan, tidak perlu dipantulkan. Ulang dari fi qulubihim. Fi qulubihim maradun wal murji
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. Berhenti di lafadz bihim, ulang dari lanugriyannak. Ulang dari sini. Lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha. Allah. Fiha hanya tetap 2 harokat ya, teman-teman ya, Bapak Ibu semua, sahabat semua. Ha, berhenti di fiha hanya tetap 2 harokat. Kang, itu ada tanda alisnya. Tanda alis itu nanti kalau diwasol, kalau disambungkan baru dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Tapi kalau sampai berhenti di sini, di lafadz fiha, maka cukup 2 harokat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nuriyah, Bunda Pratiwi, Kak Debu Terbang, ahlan, selamat bergabung semuanya. Silakan dibuka surah Al-Ahzab, surah ke-33, 426, halaman 426. Ulang dari sini. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Mal'unin Aynama suqifu ukhizu wa quttilu taqtila. Sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah ya Allah. Boleh silakan sambil diramaikan di kolom komentar. Kita sama-sama agungkan asma Allah. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai halaman 426. Aman suaranya? Ayah bunda, sahabat semua? Aman ya? Insya Allah aman ya? Baik, silahkan dibuka. Berikutnya halaman 427. Terima kasih yang sudah meramaikan, yang sudah bantu tap layar, yang sudah peduli untuk mensyiarkan dakwah Quran. Sudah ada 15 yang nge-share, sudah ada 3 ribuan tap layar. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan, jadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Silahkan. Yang belum follow juga boleh sambil follow dulu. Ya. Boleh sambil follow dulu, boleh sambil ikuti dulu, biar tak tertinggal nanti live-nya. Setiap kita ngaji, insya Allah kita adakan sehari 2 kali, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ya, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Lanjut. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha
لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Allah ya Allah. Sebelum dilanjut, izin mau konfirmasi dulu. Untuk tempo bacaannya aman? Atau barangkali terlalu cepat? Atau mungkin boleh jadi terlalu lambat? Boleh bantu konfirmasi di kolom komentar ya. Bilang cepat kalau terlalu cepat, bilang aman kalau sudah aman, bilang lambat kalau terlalu lambat. Aman? Cukup ya? Sudah pas? Oke. Sedang ya? Sip. Berarti aman. Karena kita akan fokus pada temponya. Kenapa tempo itu penting, Kang? Tempo itu sangat penting untuk kita melatih perpindahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Satu lafad ke lafad yang lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, sahabat semua, abang kakak semua, yang mungkin merasa bacaannya masih berantakan, dalam arti yang panjang masih dipanjang, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, maka salah satu tips yang saya terima dari guru saya adalah latihan temponya. Jangan terlalu cepat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Santai, rileks, jangan terburu-buru. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau ada yang masih memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang karena sebab dia terburu-buru atau karena sebab dia tidak fokus pada perpindahan kalimatnya, perpindahan ayatnya, maka salah satu tipsnya atau triknya adalah kembalikan ke temponya, jangan terburu-buru. Oke, kita lanjut. Lanjut ayat ke-66. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah. 428 Bu Dewi. 427. Halaman 427. Ulang dari yaquluna. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Rasulah, la-nya dipanjangkan 2 harokat. Perhatikan di sini. Kita lihat, nampak ada tanda bulat di atas alif lapad Rasulah. Ada tanda bulat ada di sini. Ini ada ya, izin kita perbesar sedikit. Ada Rasulah di sini. Ada ya, nampak ya. Dia punya tanda bulat. Bulatnya kira-kira bulat yang sempurna atau bulat yang lonjong? Lonjong atau sempurna? Lonjong atau sempurna? Lonjong. Sepakat lonjong? Sepakat? Sepakat ya? Bulat yang tidak sempurna alias oval, lonjong. Maka perhatikan, kalau dalam kondisi waqaf, fungsi lingkaran itu tidak berfungsi, hilang fungsinya. Enggak apa-apa. Ya, takut asal jawab Ustaz, enggak apa-apa. Semampunya aja. Jadi balik lagi ke sini. Ini kalau dalam kondisi waqaf, maka tanda bulat ini tidak berfungsi. Hilang fungsinya. Artinya apa? Berarti alifnya tetap dianggap ada. Ya. Alif di lapad ar-rasulah tetap dianggap ada. Karena bulatnya
sempurna, dan itu dalam kondisi waqaf. Dalam kondisi tersambung bacanya bagaimana, Kang? Kalau tersambung, maka ini berfungsi menghilangkan alif. Bisa dipahami? Jadi misalkan kita lanjut ya bacaannya, wa ata'na ar-rasula wa qalu. Jadinya pendek. Kenapa jadinya pendek? Karena alifnya tidak berfungsi memanjangkan lamnya. Kenapa alifnya tidak berfungsi memanjangkan lamnya? Karena dia ada tanda bulat yang lonjong. Ini namanya sifrul mustadir. Sifrul mustatil. Bulat yang memanjang atau melonjong. Bisa dipahami? Sifrul mustatil. Jadi kalau wasol dilanjutkan tanpa dipanjangkan, kalau waqaf berarti dipanjangkan 2 harokat. Gitu ya. Kenapa mesti ada demikian, Kang? Ini sudah aturan qiraat yang kita pakai begitu. Jadi sudah tauqifi aturannya begitu secara ilmu qiraat. Ya, nanti kaitan dengan fan ilmu yang lain. Ya, paling penting kita hari ini ya, riwayat yang kita pakai, cara baca yang kita pakai hari ini adalah demikian. Saat waqaf maka dipanjangkan Rasulullah, saat wasol hilangkan alifnya, tidak memanjangkan lamnya. Bisa dipahami? Kalau sudah paham, agungkan asma Allah. Allahu Akbar. Takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di mushaf lain ada juga, di mushaf lain. Ya, terutama di mushaf yang cetakan Indonesia ada. Ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana sadatana wa kubara'ana. Berhenti di ana, kubara'ana. Ulang dari mana? Langsung ulang dari sini. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sama, di sini juga sama. Ya, lamnya panjangkan 2 harokat. Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Ulang lagi dari la takunu. La takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wa kana 'indallahi wajiha. Allah ya Allah. Masuk berikutnya ayat ke-70. Halaman 427. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allah ya Allah. Masuk berikutnya ayat ke-70. Halaman 427. Halaman 427. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allah ya Allah. Masuk berikutnya ayat ke-70. Halaman 234.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. Bisa langsung dilanjut ya, atau bisa diulang beberapa kalimat sebelumnya. Kita langsung lanjut ya. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah ya Allah. Ya, kenapa kan nggak diulang? Karena secara makna sudah terpenuhi. Ya, kalau kita lihat secara maknanya sudah terpenuhi. Walaupun juga bisa diulang. Ya. Oke, kita lanjut. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sekali lagi. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mari kita agungkan asma Allah. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Bunda Yuliarti, waalaikumsalam warahmatullah. Kita baru selesai surah Al-Ahzab pun. Kita akan langsung masuk ayat berikutnya, halaman berikutnya, halaman 428. Kita akan masuk ke surah 34, surah Saba. Ya, surah Saba, surah ke-34. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Neneng. Sehat Bu, damang Bu. Mudah-mudahan yang sudah hadir pagi ini saya doakan di pagi hari Jumat, hari yang Allah limpahkan keberkahan. Saya doakan semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk ayah bunda semua. Sehat walafiat, lahir batin, sejahtera lahir batin.
Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni segala kesalahan kita. Allah limpahkan keberkahan atas rezeki kita. Rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Rezeki yang berlimpah ruah untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Yang sedang sakit, barangkali ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Siapapun yang sakit pagi ini, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal solih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Silakan yang baru bergabung dan hendak membuka mushafnya, dibuka halaman 428. Surah Saba, surah ke-34. Sebelum kita mulai, saya mau fiksasi, mau pastikan suaranya betul-betul aman Bapak Ibu. Aman ya? Yang belum follow silakan boleh follow juga. Ada yang baru pertama kali ikutan, yang baru nongol barangkali. Yang baru nongol, yang baru ikutan silakan boleh banget gabung. Ya. Ikut belajar. Mudah-mudahan jadi ikhtiar kita. Ikhtiar kita di hadapan Allah untuk terus belajar dan memantaskan diri kita. Ya, sehingga Allah berikan kemampuan yang baik, kemampuan yang jauh lebih baik. Ya, dari hari ke hari Allah mampukan kita untuk terus belajar. Allah istiqomahkan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut ya. Ustaz, saya suka ngaji, tapi panjang pendeknya suka salah. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Sambil belajar. Ya. Jadi ayah bunda yang hari ini terus belajar, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Kang, saya ngaji tapi ngajinya masih terbata-bata. Justru kata Nabi, ketika kita ngaji, ketika kita tilawah Al-Quran, kemudian kita belajar dan masih terbata-bata, maka pahalanya 2 kali lipat. 1 pahala belajar, 2 pahala baca Quran. Jadi kalau sudah kaitan dengan Al-Quran, tidak ada yang perlu berkecil hati. Kang, saya masih belum bisa melafalkan huruf tertentu. Tidak apa-apa, semampunya saja. Sambil kita latihan terus, sambil kita belajar terus. Hukum-hukum tajwidnya masih bingung. Nah, yang masih bingung hukum tajwid, saya rekomendasikan pakai mushaf yang sudah ada hukum tajwidnya. Ya. Bunda Zuhri, Ustaz mohon doanya putra saya yang sedang sakit. Syafahullah syifaan ajilan. La ba'sa tahuran insyaallah. Amin. Sehat, segera sehat lagi ya Bunda Zuhri ya. Nah, begitu ya. Jadi Bu Dewi dan juga ayah bunda yang lain yang mungkin masih bingung. Cara menentukan, cara menetapkan, cara mengetahui hukum-hukum tajwid. Nah, saran saya, rekomendasi saya pakai mushaf yang sudah ada fitur tajwidnya. Pakai mushaf yang sudah ada kode tajwidnya. Biasanya kita pakai ya. Tapi 2 hari ini kita pakai yang QRQ dulu. Biar ada variasi tampilannya dulu. Karena secara fitur tentu pasti berbeda. Bunda Anci, kadang saya nangis susah dalam hati, suka bilang dosa apanya sehingga saya susah konsisten ngajinya. Nah, itu jadi salah satu hal yang perlu kita syukuri Bunda. Ketika kita merasa ataupun ketika kita mampu untuk melihat ke dalam diri kita. Ya. Melihat ke dalam diri kita apa sebetulnya yang Allah hendaki, apa sebetulnya kesalahan yang pernah saya lakukan sehingga hari ini ya saya begitu harus berjuang untuk belajar Quran. Itu satu hal yang positif Bunda. Ya, satu hal yang positif. Karena apa? Karena kita sudah dengan sadar kita sudah membuka ke dalam diri kita. Karena kita itu kan mungkin kita mudah untuk membuka kepada orang lain. Artinya ketika kita bicara tentang diri kita ataupun ketika kita bicara bersama dengan diri kita, itu kadang sulit, kadang susah untuk mengakui.
Tapi ketika itu sudah terbuka Bapak Ibu, itu satu hal yang positif, satu hal yang harus disyukuri. Karena apa? Berarti hati kita ada tautan dalam kebaikan, tautan dalam kelembutan, tautan dengan Al-Quran. Jadi merasa bahwa diri kita itu banyak dosa, merasa bahwa diri kita itu kotor. Kemudian kita tafakuri itu, kita taubati apa-apa yang pernah kita lakukan, lantas memunculkan energi yang baik, memunculkan satu kebaikan dalam hati kita, dalam diri kita, maka itu adalah bentuk anugerah, bentuk pertolongan, bentuk keajaiban yang Allah hadirkan ke dalam diri kita. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Bunda disamikang abdi ge paminuju ngaos sedih janten tiasa ngaos. Alhamdulillah. Pernah kita bahas beberapa hari kemarin ya bahwa keajaiban itu tidak melulu tentang hal-hal yang di luar akal pikiran kita, di luar nalar kita. Ya. Justru hal-hal yang kecil yang kita anggap keajaiban itu akan mengundang banyak kebaikan juga, akan mengundang banyak anugerah juga, banyak nikmat juga. Masya Allah, itu selentingan sedikit ya, selingan. Sebelum kita lanjut nih ke surah baru, ya surah baru, surah 34. Yuk, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ayah bunda semua, boleh bantu di tap layarnya, boleh bantu syiarkan. Yang sudah ngetap layar, yang sudah ngeklik tanda panah pojok kanan bawah, silahkan komen sudah. Sebelum kita lanjut nih, boleh ya? Yuk kita bagikan dulu, kita syiarkan dulu. Jangan sampai kebaikan ini hanya sampai pada kita saja, tapi juga mudah-mudahan jadi wasilah untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk teman-teman kita yang lain. Sudah? Nge-share sudah? Terima kasih yang sudah nge-share ya. Yang dari tadi terus ngetap layar ya, tanpa diminta, tanpa diajak, terima kasih sudah menyiarkan, sudah berkontribusi dalam syiar Quran. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk sahabat ayah bunda semua. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Halaman baru, halaman 428, surah yang baru, surah ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ulang dari wa ma fil ardh. Wa ma fil ardi, maaf kita ulang. Wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما يخرج منها وما ينزل من السماء. Ada hamzah di akhir, dia semula kasroh akan berubah jadi sukun saat ada di akhir, kemudian dia punya tanda alis di atas mimnya, maka boleh dibaca panjang 6 harokat. Dalam posisi wasol atau saat kita lanjutkan panjang 4 atau 5 harokat. Tetapi saat waqaf boleh panjang 6 harokat. Minas sama. Dan di akhir pastikan suaranya diputus. Suaranya dihentikan, suaranya dipotong karena hamzah
Secara karakteristik suaranya diputus, jahar, maaf, syiddah, putus suaranya. Ya, tidak minas sama. Kalau dibaca demikian, itu bunyi hurufnya ataupun suaranya itu dihabiskan, tidak diputus. Nah, untuk karakteristik hamzah tidak demikian. Ba, bi, bu, minas sama. Ada, nampak jelas, diputus suaranya nampak. Minas sama. Tidak dihabiskan, tidak dilepaskan seluruhnya. Oke, ulang dari wama. Wama yanzilu minas samai wama ya'ruju fiha. Ya'ru, hati-hati ain sukun harus dialirkan sedikit suaranya. Tawasud bainiyah atau tawasud atau bainiyah. Ada di tengah-tengah di antara huruf di antara sifat syiddah dan rakhawah. Di antara terhenti suara dan mengalir suara. Berarti tengah-tengah. Caranya kita alirkan sedikit. Al-Qur'annya beda lagi ya Kang. Ini Quran yang pertama kali saya pakai live di TikTok Bapak Ibu. Ya, dulu banget, sekitar 6-7 bulan yang lalu. Ya. Tetap sama sebetulnya ya. Mungkin beda pada fiturnya saja. Jadi silahkan dibuka yang sudah punya at-tajwid, buka yang at-tajwid, yang punya multikode buka multikode. Yang punya QR-key buka yang QR-key. Halamannya sama 428. Ya, karena tipikal mushafnya sama, mushaf pojok yang 15 baris. Ya'ruju fiha ada waqaf aula, stop di sini, berhenti di sini. Maka untuk memulainya ambil napas. Ya, ambil napas. Napas baru. Ya, kita tinggal lanjutkan saja. Tidak perlu diulang dulu. Lanjut. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Fur. Hati-hati di sini saat ngucapin huruf ro-nya, perhatikan. Ghafur. Tidak ghafur. Perhatikan bibir saya. Ghafur. Tidak ghafur. Adakah perbedaan antara contoh yang satu dengan contoh yang kedua? Coba. Boleh bantu jawab? Sekali lagi simak. Antara ghafur dengan ghafur. Ada perbedaan? Ada. Di mana letak perbedaannya? Ghafur. Satu. Kedua, ghafur. Di mana letak perbedaannya? Ini kan semua ada ya. Jawab ada. Kira-kira di mana letak perbedaan antara yang satu dan yang kedua? Di bibir. Masya Allah. Ya, oke. Berarti sudah paham. Ya. Di cara pelafalan bibirnya. Ya, yang kedua lebih maju bibirnya Ustaz, betul. Jadi saat menebalkan huruf ro itu tidak perlu dimonyongkan, tidak perlu dimajukan, tidak perlu mencucuk bibirnya. Ya. Terus kenapa sebelumnya monyongkan? Fu-nya kenapa monyongkan? Dia harokatnya domah. Kalau harokatnya domah, maka pastikan dia mesti mencucuk, mesti monyong. Tapi kalau sudah selesai fu-nya, balikin lagi. Ya. Bibirnya balikin lagi. Jangan dipertahankan. Ada yang masih memonyongkan huruf ro? Atau mungkin sadar atau tidak sadar cara ngucapin huruf ro-nya masih maju, ada? Siapa di sini yang suka masih maju? Maju bibirnya. Ada? Tidak, Bunda Faridah tidak. Kak Ihsan ada, Bunda Ihsan. Oke, gak apa-apa sambil latihan ya. Sambil latihan. Atau paling minimal kita tahu saja.
Walaupun pada prakteknya mungkin agak sulit atau mungkin agak berat, tidak apa-apa. Jadi yang penting kita pahami dulu saja itu. Sambil kita latihan, sambil kita perbaiki. Gitu ya, Umi Nurul ya. Saya kadang keceletot Ustaz. Nah, tidak apa-apa. Yang kadang-kadang berarti kan ada benarnya, gitu kan? Kadang nggak dimonyongkan, kadang dimajukan. Tidak apa-apa. Sambil kita niatkan belajar, perbaiki terus, insya Allah bisa. Lanjut ya. Bisa difahami? Jadi huruf ro, ghafur. Tidak ghafur. Tidak monyong. Lanjut. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ. Ada waqaf aula, berhenti di sini, tanda stop. Tak marbutohnya kita ganti dengan huruf H. Ya. Dommahnya yang lupa tidak dimonyongkan bibirnya, ya. Hak sukun di sini. Tak marbutohnya berubah jadi apa? Ganti dengan hak sukun. Jadi tidak dibaca saat. Kalau bentuk taknya tak marbutoh, taknya tak bulat. Ini kan tak bulat nih. Betul ya? Tak bulat ya. Tak yang bentuknya bulat. Tak marbutoh, maka dibacanya hak sukun. Hak besar. Keluar dari mana? Pangkal tenggorokan. Bukan dari dada, awas hati-hati. Tapi dari pangkal tenggorokan. Kita lanjut. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu an. Terdengar aliran suara haknya? Terdengar tidak aliran suara haknya? Jangan sampai hilang. Tidak dibaca la ya'zubu an, tapi alirkan haknya. An. Sempurnakan nun, jelaskan nunnya. Setelah jelas nunnya, baru alirkan haknya. Setelah jelas nunnya, alirkan haknya. Jangan hilang, jangan tak terbawa, jangan tertinggal. Ulang dari la ya'zubu. Kenapa Kang enggak di pemberhentian di depan? Takutnya terlalu panjang, betul ya? Maka kalau terlalu panjang boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di alimil ghaibi, gimana Kang? Boleh juga. Asal saat memulainya jangan langsung ke la ya'zubu. Ulang dari alimil ghaibi. Gitu bisa difahami karena di sini ada lam alif, lam mamnu. Ya. Lam yang tidak boleh berhenti di sini. Lam alif. La ini artinya tidak bisa berhenti di sini kita. Ya. Kalau mendesak banget, kalau darurat banget bagaimana Kang? Nafas kita pas banget habis di sini. Silahkan berhenti dengan catatan memulai dari kalimat sebelumnya. Beberapa kalimat sebelumnya. Oke, kita lanjut dari la ya'zub. La ya'zubu anhu mithqalu zarratin fis samawati wala fil ard. Ulang dari wala fil ardi atau ya, ulang dari sini. ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. Ahlan Oma Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Oma. Dibuka halaman 428. Ulang dari wala asgharu. ولا أصغر من ذلك ولا
akbaru illa fi kitabim mubin. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ayat keempat. Berikutnya ayat keempat. Liyajziyallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Waalaikumsalam Bunda Dewi, selamat bergabung. Lanjut ayat kelima. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabum mir rijzin alim. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Amalia, Bunda Wati, selamat bergabung. Dibuka halaman 428. Halaman 428. Lanjut. Lanjut berikutnya ayat ke-6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbik ulang dari allazi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Perhatikan di sini pelafalan ikhfa yang sebelumnya harokat domah. Mana? Unzi. Unzi, tidak unzi. Unzi, tapi unzi. 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 Perhatikan bibir saya. Tidak unzi, tapi unzi. Unzi. Bisa dipahami? Ahlan, waalaikumsalam Bunda Safiyati, Malaysia hadir. Pak Amin, ahlan Pak Amin, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Amin. Moga-moga dilancarkan aktivitasnya Pak ya. Hati-hati tidak ditahan monyongnya, tidak dipertahankan monyongnya. Unzi, unzi, tapi unzi, unzi. Harokat domah hanya pada hamzahnya saja. Saat ikhfa'nya jangan sambil monyong. Jelas? Oke, lanjut. Ulang dari huwal haqq. Huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Bunda Iim, waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut, ayat ke-7. Wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum. Ulang dari sini. Yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq.
Qaf ada di akhir kalimat, maka pantulkan qalqalahnya qalqalah kubra. Kalau yang tadi yang di atas huwal haqq, ini qalqalahnya qalqalah akbar. Bedanya di mana? Kalau yang di atas tadi dia punya tasydid. Kalau yang di bawah dia tidak bertasydid. Cara bacanya juga beda. Kalau yang atas tadi ditekan dulu baru pantulkan. Kalau yang di bawah langsung dipantulkan. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Aman? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ulang dari mana? Ulang dari iza. Ulang dari sini. Iza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai halaman 428. Kita masuk berikutnya halaman 429. Surah Al-Ahzab, surah ke-33. Aman suaranya Bapak Ibu? Aman sahabat semua, aman? Insya Allah aman ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, berkah dan jadi kebaikan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah ngetap layarnya, yang sudah menghantarkan sampai 28.000. Aman terkendali, alhamdulillah. Ya, yang sudah nge-share 300-an yang sudah nge-share, moga-moga jadi kebaikan. Jadi kontribusi ayah bunda sahabat semua. Lanjut. Ya, lanjut berikutnya ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi waddalalil ba'id. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. Ulang. وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Waalaikumsalam Kak Izim YN. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-9. Lanjut. Inna nakhsif bihimul arda aw nusqit alaihim. Ulang dari sini. Aw nusqit alaihim kisafan minas sama. Panjang, boleh panjangnya 6 harokat saat waqaf. Tapi ya, kalau wasol, surah Saba 34. Kalau wasol itu panjang 4 atau 5. Mohon maaf ya. 4, surah 34. Ya, surah Saba ya, mohon maaf. Ingatnya masih surah Al-Ahzab. Halaman 429. Halaman 429. Lanjut.
Inna fi zalika la ayatan likulli abdim munib. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Perhatikan lapad at-thair. At-thair nih ada huruf ro betul? Coba kita kuis-kuisan dulu. Kira-kira huruf ro di lapad at-thair dibacanya tebal apa tipis? Sebelum kita lanjut ayat berikutnya. Huruf ro di lafad at-thair dibaca tebal atau tipis? Bunda Lina tebal, Bunda Wati tipis. Bunda Emelin tipis, tebal, tipis, 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 tebal, tebal, tipis. Yang terbanyak tipis. Oh, tuh yang tipis nambah terus tuh 12, 13, 14. Tipis, hampir semua bilang tipis walaupun ada beberapa yang bilang tebal. Baik, perhatikan. Salah satu hal ataupun salah satu kondisi yang sering kita temukan adalah saat huruf ro didahului oleh ya sukun. Gitu ya. Ini perhatikan kalau kita perhatikan di sini ada huruf ro, sebelumnya dia ada ya sukun. Dan sebelumnya ada huruf harokat fathah. Maka ya sukun di sini fungsinya adalah harfulin. Betul ya? Ro sukun ya sukun di sini adalah harfulin. Maka perhatikan pelan-pelan, perhatikan baik-baik. Ini rumusnya. Kalau ada huruf ro yang sebelumnya didahului oleh ya sukun harfulin. Sekali lagi, kalau ada huruf ro yang sebelumnya didahului oleh huruf ya sukun harfulin, maka ro-nya dibaca tipis. Walaupun sebelumnya ada huruf tebal. Watto, ada to, huruf to itu kan tebal. Dia punya sifat isti'la juga punya sifat itbah. Apa maksud harfulin? Apa maksud ya sukun harfulin? Lihat di sini. Ya sukun harfulin itu saat ya sukun didahului oleh fathah. Bisa dipahami? Ya sukun harfulin itu saat ya sukun tersebut didahului oleh fathah. Karena ada lagi nanti ya sukun harful mad. Ya sukun harful mad itu saat ya sukun didahului oleh kasroh. Bisa dipahami? Nah, jadi balik tadi ke awal, ro-nya dibaca tebal apa dibaca tipis? Dibaca tipis. Betul, jadi tipis dibacanya. Jadi kalau ada madlin atau harfulin yang setelahnya itu ada huruf ro, maka pastikan ro-nya jadi tipis. Dan di sini berarti bukan lagi harfulin. Kalau diwakafkan dia jadi madlin. Ya, kalau to tebal. Ya, walaupun didahului oleh huruf to tebal, tapi kan ya-nya ya sukun sebelumnya fathah jadi harfulin, saat wakaf dia jadi madlin, maka ro-nya jadi tipis. Wow, toir. Nginduknya ke ya sukunnya, bukan ke huruf istilahnya. Alhamdulillah. Terima kasih Oma Fania, Oma Yanti,
Bunda Sapsapa dan ayah bunda yang sudah berbagi mawar bagi ini, moga-moga berkah jadi kebaikan untuk ayah bunda sahabat semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut ya. Tadi berhenti di sini, kita lanjut. Ayat ke-11. Surah Saba, surah ke-34. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah. Di sini ada dua huruf ra. Satu ra sukun sebelumnya kasroh, yang kedua ra sukun sebelumnya fathah. Kira-kira bunyinya sama beda? Coba. Nih, di lapad wa qadir dengan sardi. Sama tidak bunyinya? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Apa yang membedakan di antara yang pertama dengan yang kedua? Apa bedanya kira-kira? Bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama tipis, yang kedua tebal. 100. Yang pertama dibaca tipis, yang kedua dibaca tebal. Kenapa yang pertama dibaca tipis? Kang lihat sebelumnya ada kasroh. Kenapa yang kedua dibaca tebal? Kang lihat sebelumnya ada fathah. Ini rumus umum ya, yang sangat mudah kita ingat. Kalau sebelumnya kasroh berarti tipis, kalau sebelumnya fathah berarti tebal. Paham? Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Lanjut berikutnya yuk. Inni bima ta'maluna basir. Nah ini bahas lagi huruf ra. Kita pagi ini banyak bahas huruf ra. Basir, kira-kira basir. Ra-nya tebal apa tipis? Barusan banget tadi kita bahas. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya ada huruf ya sukun, sebelumnya ada juga kasroh. Berarti ya sukun di lapad basir ini adalah ya sukun mad. Bukan ya sukun harfulin, tapi ya sukun mad atau ya sukun harful mad. Dari mana kita tahu bahwa ini ya sukun harful mad? Sebelumnya ada kasrah. Ini kan asalnya basir. Basir itu kan mad asli, mad tabi'i. Kasrah setelahnya diikuti oleh ya sukun. Tapi karena kita berhenti di lapad basir, maka jadinya mad arid disukun. Nah, sampai sini bisa dipahami? Jelas ya? Jadi, ra-nya tidak ditebalkan. Basir. Tidak bangsir, tapi basir. Ada perbedaan? Nah, jelas ya? Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Bahas lagi huruf ra. Banyak huruf ra di sini. Ulang. Kita ulang. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ. Ra bertasydid, kemudian dia kasrah, tebal apa tipis? Ra bertasydid, kemudian kasrah, tebal apa tipis? Sulaimanarri, narri dibaca tipis, bagus. Ghuduwuha syahru, ru dibaca tebal apa tipis? Ru baca tebal apa tipis? Dibaca tebal. Kenapa tebal? Karena dia berharokat domah. Bagus. Wa ra baca tebal apa tipis?
Ro dibaca tebal apa tipis? Oke, kita godok terus huruf ro ya. Karena satu hukum yang begitu jelimet, begitu ribet, itu huruf ro salah satunya. Ya, tebal. Oke, kemudian warawahuha syahr. Di akhir lapad syahrun, ro-nya sukun. Nih kita kira ro-nya tebal apa tipis? Tebal. Kenapa tebal Ayah Uka? Tebal. Kenapa tebal Bu Nagila? Kenapa tebal Mbak Uti? Karena sebelumnya ada sukun dan sebelumnya lagi ada fathah. Betul. Umi Nurul 100. Depannya ada fathah Bunda Kis. Betul. Jadi kalau kita simpulkan, ri tasydid, ro bertasydid harokat kasroh dibaca tipis, syahru ro harokat domah dibaca tebal, ro warwahuha ro-nya dibaca tebal karena fathah, syahr dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Nah, Masya Allah. Jelas? Ini rumusan yang umum Bapak Ibu. Artinya, saat kita melihat tanda yang ada pada huruf ro itu, bisa secara langsung kita tentukan bahwa huruf ro dibaca tebal atau tipis. Karena nanti ada juga kaitan hukumnya dengan huruf yang lain. Contoh dengan huruf isti'la, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Makanya kan ada 10 keadaan ro wajib dibaca tafkhim. Ada 6 ro wajib dibaca tipis. Berarti sudah ada 16 tuh. Huruf ro saja sudah ada 16. Belum lagi yang hukum ketiga. Ini yang belum pernah kita bahas. Apa? Ro yang punya 2 wajah. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Dan di antara kebolehan itu pun ada yang juga condong ke tebalnya, condong ke tipisnya. Berarti lebih dari 16 hukum, lebih dari 16 hukum bacaan ro, termasuk tebal tipis. Banyak apa sedikit? Satu huruf, tapi dia punya 16 lebih hukum, banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Banyak, makanya belum kita bahas yang satu lagi. Biar apa? Biar kita fokus 2 hal ini dulu. Tebal, tebalkan dulu, kita perbanyak yang tebal kita bahas. Tipis juga kita tipiskan, bahas yang tipis. Nah, nanti satu lagi yang 2 wajah nih belum. Ya. Jadi ada 3 hukum Bapak Ibu. Ada yang wajib tafkhim, ada yang wajib tipis tarkik, ada yang boleh tebal atau boleh tipis. Tergantung pendapat yang diambil. Ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf ya. Betul tuh Bunda Nita. Roh yang ikhtilaf, yang berbeda. Ada yang mengatakan tebal, ada yang mengatakan tipis. Masya Allah, berarti banyak ya yang perlu kita pelajari. Memang banyak Bapak Ibu. Tapi kan banyak juga kita nikmati ya. Karena kan tiap hari kita ngaji, berarti kan hukum-hukum juga akan terus berulang. Ya. Hukum-hukum akan terus berulang. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Basir. Kita lanjut ayat ke-12. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Ya, ada waqaf jaiz di sini antara stop atau bisa lanjut. Lanjut. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Nah, ini yang boleh. Salah satu bahasan yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, dan condong dibaca tipis. Kenapa? Karena dia harokatnya kasrah. Nah, ini nanti bahasan lanjutannya. Ya,
bahasan lanjutannya. Jadi tidak dulu kita bahas, Bapak Ibu. Ya. Tidak dulu kita bahas. Yang dua wajah tidak dulu kita bahas. Ya, tidak dulu kita bahas. Biar tidak pusing. Ya, biar kita mantapkan dulu yang tebal, kita mantapkan dulu yang tipis. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi. Ulang dari sini. Man ya'malu baina yadayhi biizni biizni ra ya. Tadi nunnya belum sempurna. Kita ulang. Man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih. Wa man yazigh minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Kita ulang. Yazigh, yazigh. Tafkhim nisbi, tidak yazigh, tapi yazigh, yazigh. Ketebalannya berkurang. Kenapa? Karena sebelumnya dia didahului oleh kasrah. Ghain, ya, ghain dan kha saat dia kasrah atau sebelumnya kasrah, maka tebalnya berkurang. Atau istilah para ulama itu mengistilahkan dengan tafkhim nisbi. Dari ayat berapa ngajinya? Kita biasanya sampai akhir makro atau akhir halaman biasanya. Sekali lagi, kalau ada huruf kha yang dia harokat kasrah atau sebelumnya kasrah, atau ghin yang harokat kasrah atau sebelumnya kasrah, maka ketebalannya berkurang. Itu yang kita namai dengan tafkhim nisbi. Dia tetap termasuk di antara huruf yang tebal, namun karena dia ada pengaruh dari kasrah, maka ketebalannya berkurang. Sama di lafaz yazir, tidak yazir, tapi yazir, yazir, yazir. Wa man yazir, tidak wa man yazir, yazir, yazir. Bisa membedakan antara contoh yang satu dengan contoh yang lainnya? Bisa? Insya Allah. Bisa difahami sampai sini jelas? Ya. Bukan termasuk tipis, tetap termasuknya tebal, tetapi tebalnya berkurang. Karena kan ghain, kha itu pangkal lidahnya naik. Yazil, yazil. Ya, tidak yazil tapi yazil, yazil, yazil. Paham Kang, tapi prakteknya agak susah. Bismillah, kita latihan bareng-bareng. Ya, yazil, tidak yazil. Yazil, yazil, yazil. Oke, lanjut. Berikutnya, sa'ir ini tipis rohnya ya. Silahkan Bunda Safiyati. Moga-moga dilancarkan segala urusannya ya. Bunda Yunar, waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut ayat ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifan وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات i'malu ala Dawud syukra.
wa qalilum min ibadiyash syakur. Orangnya jangan monyong. Sebelumnya domah dimonyongkan, tapi saat masuk pada huruf ro, lepaskan monyongnya. Lanjut. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautih ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. Hamzah kasrah dibaca ya Kang. Hi. Hamzah kasrah. Yang mana Bun? I. Iya, ini dibaca. Ya, ini dibaca. Kita ulang. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautih ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. Ini jangan memantul. Ulang dari illa. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib. Baknya pantulkan. Madlin. Harfulin saat waqaf maka jadi madlin. Panjang 2 atau 4 boleh. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Selesai. Halaman 429. Alhamdulillah. Lanjut tidak? Cukup dulu pagi ini? Alhamdulillah. Sudah berapa halaman? Baru 1, 2, 3 halaman setengah. Berarti 2 lembar ya. Kurang lebih sudah 2 lembar. Lanjut. Silahkan yang baru masuk, yang baru gabung. Oke, 1 halaman terakhir pagi ini ya. Oke. Mangga Bu Neneng. Tunuhun tas hadir. Lanjut. Oke, siap, kita lanjutkan 1 halaman terakhir. Ya. Berikutnya halaman 430. Ya, sampai ain terakhir ya. Sampai makro terakhir di ayat ke-21. Berarti 1 halaman kurang 3 baris. Oke. Yuk, sambil terus bantu di tab. Terima kasih sudah menyampaikan di 42.000, menghantarkan 42.000 tab layar, Masya Allah. Juga yang nge-share sudah 300-an. Barakallah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi kebaikan, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم. Berhenti di wabadalnahum. Kalau tidak kuat sampai ke jannatain di depan, boleh di sini berhenti. Ya. Dengan catatan untuk memulai berarti jangan langsung bi jannataihim. Kita ulang lagi dari sini. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. Ulang lagi. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ. Toknya dipantulkan. Ya, khamta, khamta, alta, khamta. Pantulkan. Tidak kham, 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 kham. Kenapa mesti dipantulkan, Kang? Itu kan tidak ada sukun, kan kita berhenti di sini. Kalau berhenti di huruf to, walaupun dia sebelumnya berharokat apapun, baik tanwin kasroh, baik fathah, tanwin kasroh, tanwin fathah, tanwin domah, tapi karena waqaf kan jadi sukun. Nah, karena dia sukun, maka pantulkan. Ulang dari mana? Ulang dari sini. Ya, toknya dibaca, toknya dipantulkan. Maaf Ustaz, tak kuat suara panjang. Oke, kita sesuaikan berhentinya ya. Kalau tidak kuat berarti kita sesuaikan berhentinya. Kita lanjut. Ulang dari sini. Zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Ini yang pertama, nun sukun ketemu dengan sin, nun sukunnya samar, tidak dibaca min. Yang kedua, tanwin kasroh bertemu dengan qaf, maka tanwin kasrohnya juga samar, tidak dibaca in. Dua-duanya samar, tapi kadar samarnya berbeda. Jelas ya? Dua-duanya samar, tapi kadar samarnya berbeda. Yang satu masuk ke kadar samar ausat atau ke martabat ausat, ke tingkatan ausat pertengahan. Kemudian yang kedua masuk ke martabat abad, kadar ikhfanya kuat. Makanya antara misi dengan mingko beda. Misi yang pertama pertengahan, kalau yang kedua kuat, tebalnya kuat. Sama apa beda?
Sama-sama ikhfa, sama-sama samar, tapi beda tingkatannya. Beda martabatnya. Martabat itu kan ada 3. 1 yang martabat aqrab, 2 martabat ausat, 3 martabat ab'ad. Masing-masing punya hurufnya. Yang termasuk di antara martabat ausat itu yang pertama tadi, min si. Maka pastikan kadar samarnya tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat. Tidak mil, tidak mil, tidak min, tapi si. Pertengahan. Baru yang kedua, sidering ko. Muncul pertanyaan, Kang, bagaimana cara kita membedakan? Atau bagaimana tips pelafalan agar kita bisa maksimal membedakan martabat ikhfa tadi? Maka jawabannya Bapak Ibu, ayah bunda semua, abang kakak semua, pastikan simpan sumber suaranya berdasarkan huruf berikutnya. Bisa difahami? Simpan apa? Simpan suara ataupun hadirkan suara itu, sumbernya dari mana? Bunyinya dari mana? Bunyinya dari huruf yang berada setelah nun sukun. Contoh, kalau ada nun sukun atau tanwin setelahnya huruf qaf, berarti bunyi samarnya hadirkan di mana? Di pangkal tenggorokan. Sidering, ring terasa. Ring ko. Kenapa demikian, Kang? Karena saat kita menyamarkan nun sukun, Bapak Ibu, ayah bunda semua, saat kita menyamarkan nun sukun atau menyamarkan tanwin, secara makhraj kita sudah bersiap masuk pada huruf berikutnya. Bersiap masuk pada huruf yang ada setelahnya. Contoh tadi, mil si dari mana dia? Dari ujung lidah sejajar dengan ujung gigi sari bawah. Betul ya? Maka pastikan posisi lidah kita mil si sudah siap untuk mengucapkan itu. Lidah kita sudah siap mensejajarkan dengan ujung gigi sari bawah. Atau saat bertemu dengan huruf qaf, maka pangkal lidah kita siap untuk dinaikin ke langit-langit. Mingko. Kalau kita sering mengistilahkan dengan elak-elakan, ya. Kalau orang Sunda mungkin membahasakan dengan elak-elakan. Naik. Mingko. Itulah kenapa ada martabat ataupun ada tingkatan ikhfa berdasarkan dengan makhrajnya. Ya. Coba kita perhatikan yang akrab deh. Ta, to, dal. Kan ada 3 tuh. Yang martabat paling lemah, yang paling rendah apa? Ta, to, dan dal. Dal ya. Ta, to, dal. Ta, to, dal itu kan saat kita mengucapkan nun sukun, menyamarkan nun sukun atau tanwin yang setelahnya ada huruf ta, ada huruf to, ada huruf dal, ujung lidah kita bersiap untuk ditempel kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Minta. Sehingga terdengar bunyinya lebih lemah dibandingkan dengan yang ausat dan yang ab'ad. Diistilahkannya dengan akrab. Apa maksud akrab itu, Kang? Dia masih berdekatan dengan bunyi nun. Minta. Tidak minta. Tidak disimpan sumber samarnya, sumber suara, sumber bunyi samarnya di pangkal tenggorokan, tapi disimpan di ujung lisan. Minta. Tahtiha dengan min tahtiha sama beda. Antara min tahtiha dengan min tahtiha sama apa beda? Beda. Nah itu ya cara membedakan
martabat ikhfa dari yang akrob sampai yang abad. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak ada martabat itu. Artinya huruf apapun yang penting samarkan, ada yang begitu. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Tapi yang saya terima dari guru-guru saya, ya, ketika menyamarkan ikhfa itu sesuaikan dengan martabat. Dan martabat itu dikaitkan dengan makhrajnya. Masing-masing makhrajnya. Ada yang dari ujung lidah, tengah lidah, dan pangkal lidah. Sehingga bunyinya akan apa? Akan menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Bunda Rahmah, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, jelas? Sidring qalil. Lanjut, ayat ke-17. Zalika jazainahum bima kafaru. Jangan ada sengau, jangan ada dengung. Kafaru, tidak Ustaz, susah pempraktekannya. Oke, nanti kita praktek bareng-bareng. Ya, di sesi Zoom nanti kita adakan Zoom. Ya. Nanti kita siap adakan Zoom. Kita bahas bedah tentang ikhfa. Oke, kalau di live kan agak susah ya. Kalau di Zoom kan bisa sambil tatap muka, walaupun tetap online kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut, kafaru, sekali lagi kafaru jangan sengau. Ya, jadi huruf ataupun bunyi mad itu bukan dari rongga hidung, bukan. Mad itu keluar dari mana? Rongga mulut, bukan rongga hidung. Tulis. Rongga mulut bukan rongga hidung. Rongga mulut bukan rongga hidung. Rongga mulut bukan rongga hidung. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bisa difahami? Jelas Bapak Ibu? Ayah bunda semua jelas? Aman. Rongga mulut bukan rongga hidung. Al-jauf bukan al-khayshum. Pokoknya bunyi-bunyi mad itu dari sana, bukan dari rongga hidung, bukan. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, dan seterusnya. Tidak ba, ta, sa, ya, ha, kha, atau ba atau bi ya. A, i, bi, ti, si, ji, hi, khi. Nah itu kalau demikian cara bacanya berarti dia ada sumber suara yang masuk kemana? Rongga hidung. Dan mad itu adalah keluar dari rongga mulut. Fa'aliful jawfi wa ukhtu hawahi huruful maddi lil hawaitan tahi. Jadi huruf-huruf mad, alif, waw sukun, ya sukun, ya. Fa'aliful jawfi wa ukhtahawahi. Apa ukhtawahi? Apa ukhtunya alif? Waw sukun, ya sukun. Huruful maddi. Nah, ukhtunya itu huruful maddi. Lil hawai tantahi. Jadi dari rongga mulut. Kalau a masuk hidung terus Ustaz, ain juga sama. Ain juga mengucapkan a, ai, au, a, ai, au, tidak masuk ke hidung. Tidak a, ai, au, a, ai, au. Kalau masih masuk ke hidung, berarti ada yang perlu dilatih. Ya, awas. Yang masuk ke hidung itu hanya 4. 1 nun, 2 mim, 3 gunnah. Ya. 4 nun sukun atau mim sukun. Ya. Nun, mim, dengung,
nun sukun atau mim sukun. Yang dengung itu berarti kan gunnah, idgham bigunnah dan sebagainya. Selain itu tidak perlu ada masuk ke hidung, tidak ada masuk ke khayshum. Awas hati-hati ain tidak dirasa-rasa aja. Kalau di saat ngucapin ain itu hidung kita masih bergetar, nah berarti tandanya masih ada suara yang masuk ke hidung. Gimana cara gak masuk hidung? Latihan. Ummu Mutia. Tidak ada cara lain selain latihan. Latihannya bagaimana? Latihannya tutup hidungnya. Gitu. Ya, latihannya bagaimana? Tutup hidungnya. A, ai, au, a, ai, au, a, ai, au, a, ai, au, a, ai, au. Latihannya begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara agar ain tidak dengung, maka latihan. Bagaimana cara latihannya? Tutup hidungnya. Ditutup hidungnya. Ditutup hidungnya. Ditutup hidungnya. Jelas sampai sini? Paham? Aman, 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 aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi sampai mana? Kafaru ya. Sampai mana tadi? Sampai mana baru? Oh iya, kafaru kan? Sampai sini ya. Oke, lanjut. Wa hal nujazi illal kafur. Selesai di sini, lanjut berikutnya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr. Orangnya tipis. Lanjut. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار syakur. Lanjut ayat ke-20. Dua ayat terakhir. Walaqad
فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. Tekan, ya. Idghamkan dulu pada huruf kaf, tekan dulu pada huruf kaf, baru percikan nafasnya. Fi syak, fi syak, tidak fi syak, fi syak. Lanjut. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Sadaqallahul azim.